Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita memuji Tuhan karena kita bangga punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang menebus setiap kehidupan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kini kami menjadi hidup yang baru ya Bapa bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat membandingkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau luar biasa Bapa. Kini kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, dengan kepenuhan yang daripada Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh membangkitkan setiap umat-umat-Mu untuk semakin dekat lagi kepadamu, tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan Roh Kudus merapi kami, sehingga kami yang mendengar firman-Mu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan semua saudara yang luar biasa dan hebat-hebat di saluran khotbah pendeta ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita semua. Renungan kita pada hari ini dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, tapi saya ambil ayat 2 dan 13. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ingin hidup yang berhasil. Amin. Karena hidup yang berhasil adalah harapan, cita-cita, impian setiap orang. Tapi kita harus ingat saudara bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa harga yang dibayar. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Namun keberhasilan adalah akibat dari sebab yang dilakukan. Sebagai contoh yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dalam Kejadian 39 ayat 2. Bagaimana Yusuf dapat menjadi orang yang berhasil? Tentu Yusuf menjadi orang yang berhasil karena ia mau membayar harga, menjalani proses dalam hidupnya dengan setia sehingga Tuhan menyertainya. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua saudara, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Saudara, Tuhan menyertai Daud karena ia terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara kecil sampai akhirnya ia beroleh kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan perkara yang jauh lebih besar. Contoh yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri harus membayar harga untuk ketaatannya kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sebelum disalibkan, saat berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 14. Karena sangat ketakutan saudara, meski demikian dia memilih untuk taat kepada Bapanya. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Saudara, Tuhan Yesus harus membayar harga untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Filipi 2 ayat 9. Tidak ada kemuliaan tanpa salib saudara. Amin. Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita menjadi orang yang berhasil. Ada harga yang harus kita bayar, yakni yang pertama, mau memperhatikan nasihat. Pertanyaannya, nasihat siapa yang harus kita dengar dan perhatikan? Apakah kita menuruti nasihat orang fasik? Ataukah kita mengikuti nasihat dari Tuhan yang tertulis di Alkitab? Pemazmur menulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Banyak orang berpikir keputusan dan pilihan mereka
adalah yang terbaik tanpa mau memperdulikan nasihat atau masukan orang lain. Ini adalah kesalahan fatal, saudara, karena nasihat orang fasik menjerumuskan dan menghancurkan, sebab berisi hal-hal negatif dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Namun apabila kita mengarahkan telinga kita untuk mendengar nasihat firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan. Ulangan 28 ayat 1. Kita pasti berhasil, saudara. Amin. Nasihat firman Tuhan adalah nasihat yang membangun, menuntun, mengarahkan dan membawa kita kepada rencananya. Amin. Rencananya adalah kehidupan penuh keberhasilan. Yang kedua, membangun komunitas yang sehat. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang lain. Saudara yang terkasih, berhati-hati dan selektiflah dalam membangun sebuah komunitas, karena dengan siapa kita bergaul akan menentukan seperti apa masa depan kita. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Komunitas yang buruk pasti akan mempengaruhi sikap dan perilaku orang yang terlibat di dalamnya, dan secara otomatis akan membentuk kehidupannya di masa depan, berhasil atau gagal. Yang ketiga, berpikiran positif. Saudara yang terkasih, sesungguhnya pikiran adalah medan peperangan. Apa yang kita pikirkan dan renungkan, itulah yang akan menghiaskan perkataan dan perbuatan kita. Amin. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, dan melakukannya. Amin. Niscaya akan membuat apa yang kita lakukan dan usahakan berhasil dan diberkati. Marilah saudara, mulai hari ini kita senantiasa seturut dengan firman Tuhan adalah langkah menuju hidup yang berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk kami boleh senantiasa berdoa kepada istri kami sebagaimana yang Ishak lakukan ya Tuhan. Saat ini Tuhan, mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap para suami-suami yang ada ya Tuhan, khususnya di saluran khotbah pendeta ini. Mari Bapa, Engkau yang memberkati setiap suami-suami, berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati setiap doa-doa yang dinaikkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap suami-suami merendahkan hati, mengasihi istrinya ya Tuhan, sebagai teman pewaris kerajaan surga, sebagai teman ya Tuhan dalam suka dan duka, membangun rumah tangga di atas dasar iman yang teguh, di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati apapun yang menjadi pergumulan rumah tangga demi rumah tangga yang mereka alami. Kami percaya Tuhan yang menjawab, dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa suami-suami yang ada ya Tuhan. Dan sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab dan mereka menerima jawaban doanya. Sebagaimana Ishak, Tuhan menjawab doanya sehingga Ribka istrinya boleh mengandung dan menerima anak di tengah-tengah rumah tangga yang sudah lama dinantikannya ya Tuhan. Kami percaya apapun yang saat ini
umat-umat-Mu doakan Tuhan, mereka akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap kehidupan para umat-umat-Mu yang ada ya Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga, rumah tangga muda, rumah tangga yang sudah mereka bangun mungkin sudah bertahun-tahun ya Tuhan. Biarlah terus kebahagiaan, sukacita itu melimpah-limpah atas setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga rumah tangga demi rumah tangga ini menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan itu mengalir atas setiap kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau melepaskan kuasa Allah untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang putus pengharapan, mereka boleh menerima pengharapan yang di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat setiap umat-umat-Mu. Kami berdoa khususnya ya Tuhan buat Ibu Laura Boru Ginting ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan belas kasihan-Mu tercurah dalam kehidupan roh, jiwa dan tubuh Ibu Laura Boru Ginting di dalam nama Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu bekerja ya Tuhan, sehingga sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya boleh disembuhkan total di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan itu bekerja menyembuhkan, sehingga Ibu Laura boleh sembuh dan boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya ya Tuhan, yang merindukannya ya Tuhan, yang mengasihinya ya Bapa. Saat ini kami berdoa, biarlah kesembuhan menjadi miliknya ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan Ibu Teringani Boru Tarigan ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, anak cucu menantu, semuanya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kebahagiaan yang daripada Tuhan itu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati Ibu Lina Boru Silayan ya Tuhan. Biar kesembuhan yang daripada Tuhan itu menjadi miliknya, dan berkat-berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Lena ya Tuhan Boru Silayan. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu yang membebaskan dia, memerdekakannya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi roh, jiwa dan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kerinduan-kerinduannya ya Tuhan itu boleh tergenapi dan boleh dia terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Ibu Erni saat ini Tuhan yang bekerja ya Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biar di Pulau Bintan ya Bapak, biarlah keberadaan Ibu Erni ini menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya ya Bapak. Tuhan berkati dia, Tuhan bangkitkan lebih lagi semangatnya ya Tuhan, sehingga apapun yang saat ini dialaminya Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua yang dia kasih, berkati adik-adiknya, berkati masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Ibu Neni ya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati Ibu Riana Sialagan ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kesehatannya, pekerjaannya, rumah tangganya, berkati apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Daniel Panjaitan ya Tuhan dalam studinya, biar dia boleh selesaikan studinya tepat pada waktunya. Kami percaya pertolongan-Mu ya Tuhan tidak pernah terlambat untuk anak-Mu ini. Kami juga berdoa buat Ike ya Tuhan, yang menyelesaikan studinya ya Bapak. Tuhan berikan pertolongan buat dia sehingga dia boleh menyelesaikan studinya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hambatan, semuanya boleh berjalan baik adanya dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan yang memberkati Yemima, berkati ya Tuhan kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Ira Boru Girsang, biar dia boleh selesaikan studinya ya Tuhan di Taiwan dengan kekuatan yang daripada Tuhan.
tidak ada hambatan apapun, semuanya dia boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Ibu Lucia Widya Kristianto, Tuhan memberkati Ibu Palia, Ibu Mita, Ibu Mary, Bapak Yosef, Bapak Disman Sinaga, Bapak Aposan Simangunsong, Bapak Erite, Bapak Yuliana Liputo, Bapak Stephen Apandi, Bapak Yohan Buton, Bapak Marsio Simorangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Yosef Yerigodigo, Bapak Ronald Oe, Bapak Stephen. Tuhan Engkau yang memberkati setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab dan membuka jalan, dan biarlah mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Ibu Deborah Wadu, Ibu Wanti, Ibu Roswita, Bapak Haryanto, Ibu Jane, Ibu Mary, Bapak Dodi Malau, Ibu Emma, Ibu Nana Katarina, Bapak Hendy Joseph Kasimbolon, Bapak Dapi Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Agustinus Wai, Tuhan berkati ya Tuhan pekerjaannya, kesehatannya pulih total di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati juga Ibu Elvira, Ibu Rustina Yati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik. Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Rosdiana Tambunan, berkati Bapak Marsala Mars, berkati Ibu Solvi Nawati, Ibu Apung, Ibu Serdiana Boru Tambunan, Lisari Sembiring, Ibu Magdalena, Ibu Agustina Sukami. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Elita, Tuhan buka kandungannya sehingga kerinduannya memiliki keturunan itu tergenapi sebagaimana Ribka. Tuhan buka kandungannya, kami percaya Ibu Elita juga menerimanya itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga ya Tuhan Ibu Emma Lizzie ya Tuhan, Bapak Titus, Ibu Ronida, Ibu Tria Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati Bapak Hedi Priyadi, Bapak JPM Mani, Ibu Ati Rivera, Bapak Jo Gunawan, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Soares. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, dan Tuhan yang membuka jalan buat setiap pergumulan doa mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Roswita Helena, Bapak Yan Peter Simanjuntak ya Tuhan, bilur-bilurmu yang menyembuhkan Bapak Yan Peter Simanjuntak dari segala sakit penyakit apapun itu namanya, di dalam nama Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang memberkati Bapak Sepentin Nambunan, Ibu Lena, penonton setia PS Andi, Bapak Johannes Lik-Lik Watil, Bapak Albin Butar-Butar, Bapak Gisler Lumban Batu. Tuhan memberkati Ibu Agustina, Ibu Esther Sulistiawati, Ibu Perwari Infantri. Tuhan yang memberkati Bapak Yanto Siotang, Ibu Wala Patris Somba, Bapak Sitorus dan Ibu Boru Tobing, Ibu Princess Yeses, Ibu Rosmelasa, Ibu Kunia Antonia, Ibu Kapiarsi, Bapak Stephen Adiwisesa, Bapak Obed, Bapak Kristianus Sunarto, Ibu Ganarita, Ibu Joyce. Tuhan memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Engkau yang memberkati Ibu Sarmila, Ibu Andayani, Ibu Ratna Anjani, Ibu Nopi Kusumaningrum, Ibu Purwati Ningsi, Ibu Kamilaras, Bapak Sugeng Cahya, Ibu Artaria Silagan, Bapak Renold, Bapak Didi Prasetyo, Bapak Aan Kustiawan. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Apapun yang mereka doakan, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Iskandar Tirta Kurniawan, Bapak Thomas Henry, Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindoi Banawas, Bapak Joko Jati, Pak No PBM, Ibu Rini Ernawati, Pak Elo Tuhan, Ibu Deborah Simatupang. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Ibu Maria Sriwarni, Pak Yuda Sasangka. Tuhan bebaskan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka dan pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab dan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga ya Tuhan Bapak Yohanes Jihadan, Bapak Dejega, Bapak Sihol Sitanggang, Ibu Yuliani Yani ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Bapak Stefanus Kedoy, Kau yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Nesti, Tuhan yang memberkati pergumulannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah sebagai jawaban dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati ya Tuhan setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan ya Tuhan apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mujizat-Mu terus bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semuanya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Rumah tangga, keluarga, studi, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun itu namanya Tuhan, baik pelayanan, semuanya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tidak ada satu kuasa pun yang mencuri berkat Allah. Semuanya kami rebut kembali dari tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.